Oke, hai guys. Kita hari ini belajar ini ya guys ya. SketchUp guys. Tunggu sebentar. Hmm. Oke, jadi kalau hari gini ya, SketchUp itu udah sangat mudah ya guys ya. Salah satu ini adalah cobanya juga adalah sebuah library guys. Maksudnya bukan library. Ini adalah sebuah gambar cafe yang diambil dari library warehouse SketchUp ya. Jadi kayaknya nggak gambar sendiri, ini ngambil dari warehouse ya, dari Google SketchUp. Nah, tapi sekarang juga udah banyak yang kasih apa, yang jual ya, library image atau gambar-gambar lain, misalnya kamar tidur, interior gitu. Nah, ini salah satunya contohnya adalah yang cafe. Nah, apa yang mau kita pelajari sekarang di sini? Coba lihat dulu ya. Kayaknya suka banget nih gambar ini karena lucu ya dia dia coba kita bahas dulu secara desainnya ya guys ya. Ini adalah tipikal bangunan ruko gitu ya. Orang di sini biasanya sebutnya satu pintu, dua pintu. Nah, kalau ini berapa pintu guys? Mungkin satu ya. Yuk kita lihat ukurannya ya teman-teman ya. Di SketchUp kalau kita mau lihat ukuran, kita bisa pergi ke sini nih guys. Nah, ini ada namanya dimension. Terus kita bisa klik di sini ukurannya. Not 1, not 2, kita tarik ke sebelah sini. Oke, dia 13 meter kali 7 meter. Ya, 17 kali 3. Mungkin ini tipikal ruko satu pintu kali ya, karena lebarnya 7 meter. Biasanya lebar ruko berapa? 4 meter, 6 meter, atau 7 meter? Kalau ruko Kak Indah yang di Bandung, itu lebarnya 7 meter. Nah, berarti sekitar seginian ya. Kalau panjang ke belakangnya, Kak Indah sekitar, itu yang saya lupa ya guys. Ya benar. Panjang ke belakangnya sekitar 10 sampai berapa gitu ya. Lebih dari 10 lah. Karena dia ada terasnya. Nah, mungkin semirip ini lah ya. Mirip dengan building ini. Nah, oke. Ini mengenai ukuran. Terus mengenai desain ya teman-teman ya. Yuk kita bahas dulu guys. Desain. Desain biasanya kita bahas dari denah ya guys. Atau kita langsung aja bicara tentang kayak mau bikin penyajian gambar gitu ya guys ya. Oke, ini penyajian gambar di dalam SketchUp. Biasanya kita kalau menyajikan gambar itu, ini udah dulu ya, ini dulu aja. Ini rada nge-lag ya, kenapa ya, berat banget ya. Oh, ini kayaknya agak kurang suka ya dengan detail gambar yang tebal-tebal banget kayak gini nih. Nah, biasanya kalau misalnya kita download dari warehouse, dia suka ada ininya tuh apa namanya? Settingan mereka sendiri ya, tergantung artisnya suka gambarnya kayak gimana. Nah, kalau Kak Indah sukanya view-nya diganti gini guys. Edge style-nya itu nggak pakai extension, nggak pakai profile juga, cuma edges aja paling. Extension ini Kak Indah matikan guys. Ya, aku nggak ada sih. Udah padahal. Itu kok ada ya? Coba dulu. Mungkin dia sebentar lagi dia rada nge-lag gitu nih, kenapa ya? Berat. Nah, kan udah kan? Tuh, kayaknya sukanya kayak gini, dia jadi agak lebih ringan lah sedikit ya. Oke, tuh garis-garis. Biasanya nanti itu kan style penggambaran ya. Biasanya kalau arsitek itu ketika menggambar dia suka ada lebihnya gitu. Nah, itu lebih-lebih. Kok masih ada aja sih, ya ampun. Udah kita abaikan dulu aja ya. Itu udah nggak terlalu mengganggu sih. Nah, terus kita bahas penyajian gambar denah ya teman-teman ya. Tetep aja ini ya. Oke, nggak apa-apa, tampak dulu denahnya nanti ya. Kak Indah suka penyajian gambar. Kalau untuk penyajian gambar kita buka yang ini. Nah, ini views ya. Ini ada tombol views. Kalian kalau misalnya belum ada bar yang banyak di bagian atas atau samping ini, kalian bisa pergi ke menu view ya. Menu view, habis itu toolbar. Menu toolbar, habis itu pilih yang views ini ya. Viewsnya ini dicentang. Gitu. Oke. Terus nanti kalian akan mendapatkan toolbar ini. Yuk, yang sedang membuka SketchUp, dicoba dilihat di menunya ada toolbar, di menu view ini ada toolbar, habis itu centang yang views. Karena kita akan belajar penyajian dulu ya teman-teman ya. Nah, ini agak kurang kelihatan ya, kayaknya mau geser dulu aja ini. Geser sini dulu. Ini bisa dipindah-pindah ya teman-teman. Gimana enaknya aja. Gitulah. Oke, nah untuk tampak depan, kita mainkan perspektif dulu ya teman. Tampak depan tinggal pencet aja yang ini front. Nah, dia udah tampak depan. Kalau mau lebih frontal, lebih depan lagi, kita bisa pilih yang ini nih, zoom extend. Nah, dia akan mendekat ke kamera kita. Tapi kalau nggak mau seperti ini ya kita rada mundurin sedikit, nggak apa-apa. Habis itu biasanya kalau Kak Indah merasa ini, karena kalau misalnya bangunannya terlalu tinggi atau bangunan yang besar gitu, ini suka ada distorsi, terus dia menjadi miring. Nah, Kak Indah biasanya suka fixkan lagi dengan 2-point perspektif, agar dia benar-benar tegak ya. Tapi kalau yang ini kayaknya sudah tegak nih. Oke, nah,
Ini adalah tampilan front view. Ya Indah mau pilih lagi ini sih ya, Edge Style gitu kan ya. Apa dong? Oh dia ada gambar itu ya, ada garis gitu ya. Biasanya tuh memang di Edge Style ini, abis itu profilnya ini. Atau kalau mau lebih detail lagi kita bisa pergi ke sini nih, ke default tray. Abis itu stylenya kita buka. Nah style ini kita seleksi yang mana yang ada di home ya. Nah yang ini kita edit ya. Nah apa sih yang dia centang? Section line, bukan section line ini. Sebentar ya, kita cek dulu. Garis endpoint kali ya. Nah, di sini kita lihat ini ada edge setting. Ya, dia men-setting endpointnya 7, terus dia centang. Nah, kita kayaknya kan nggak mau ada endpoint, jadi jangan dicentang, guys. Nah, ini maksud kayaknya nih. Kayak gini, guys. Ini aja gini. Kadang gini ya, teman-teman. Ada yang suka bikin extension kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini arsitek kan biasanya kayak gini. Ini 2 cm terlalu kecil lah, teman-teman nggak bisa lihat. Nih, 4. Kelihatan nggak, teman-teman? Kayaknya nggak suka endpoint, guys. Tapi kita mau lihat dulu. Oh, endpoint kan terlalu gede kan. Nah, kalau kayak gini kayaknya masih suka nih. Lucu aja sih. Detail penggambaran. Apa sih sebenarnya buat penyajian aja, guys. Yang kayak gini mah nggak ada gunanya juga buat apa namanya, buat gambar kerja tuh nggak ada gunanya. Kesalahan itu kan. Tapi untuk penyajian gambar arsitektur akan lebih menarik kalau gambarnya tuh ada kayak gininya gitu, ada kesan sketchy gitu ya, guys ya. Jadi ini adalah extension. Kalian mau bisa pergi ke select ke bagian ini apa, styles. Habis itu di extensionnya dicentang, terus sih seberapa besar. Lah ini apaan sih? Cici muncul aja lu. Nah, berapa panjang kalian mau memunculkan ini? Apakah 4, apakah 6? Jadi dia akan menginginkan sendiri ya. Tuh kan lebih panjang lagi kan? Kalian suka nggak sih? Oke. Anda suka nggak? 4 aja kayaknya ya. 4 atau 5, 4 aja. Oke, guys. Sudah mengenai itu. Habis itu kalau mau di save ya, desain style kita centang ininya. Gambar ini kita cetek itu di update maksudnya. Sehingga tanda apa tadi yang panah bulat-bulat itu tadi udah nggak ada ya, artinya dia sudah masuk ke settingan kita ya. Oke, kalau sudah mengambil gambar tampak depan ini, kita save tampilannya. Meng-save tampilan adalah caranya dengan pergi ke view terus animation, habis itu kita add scene. Kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ini udah dapat scene-nya di sini. Klik kanan terus kita rename aja. Ini tampak perspektif ya. Oke, enter, selesai. Nah, jadi kemanapun kita nanti bekerja ya, gambar lagi itu gambar gitu ya. Ketika kita pergi ke sini, ketika kita mau apa, kembali ke apa, mau apa ya, mau ngapain ya kita ya. Mau mempermudah tampilan kita ya, kita pergi lagi ke sini, dia baliknya ke tampak dengan settingan yang sudah kita setting. Tapi mungkin ya ini karena kita mulainya dengan gambar yang sudah ada. Kalau misalnya kalian mulainya dengan gambar yang belum ada, misalnya kalian lagi bikin mau modeling, itu akan lebih baik kalau gimana ya? Ya akan lebih baik kalau kalian bikin objeknya dulu. Minimal ada beberapa objek dulu, baru kita bikin scene yang pertamanya gitu ya. Nanti kalau kalian lagi ngejelasin yang seperti itu ya, yang lagi modeling baru kalian bisa jelasin. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah mulai dari objek yang sudah ada, biasanya nanti kalau misalnya kalian kasih kalian tugas ya, itu objeknya sudah ada. Nah, jadi pakailah cara ini gitu ya. Udah ada objeknya, baru kita bikin ininya, scene untuk tampilan gambar. Apa gunanya scene untuk tampilan gambar ini? Ini adalah untuk kalau misalnya kalian tiba harus ngeprint. Ini udah gampang ngeprintnya. Jadi untuk ngeprint gambar ini adalah tinggal kita ekspor aja ke JPEG. Jadi tinggal ekspor JPEG. Oh ya, kita nggak bisa langsung nggak bisa langsung ngeprint ya di SketchUp ini. Jadi kita harus ekspor dulu ke JPEG, menjadikan dia gambar. Misalnya ini ya, 2D grafik, terus gitu ya. Nah, kita save dengan gambar image ya. Ini, oke, JPEG, terus pilih foldernya di mana kita mau ini ya, new folder. Oke, ini kita bikin ya. SketchUp. Nah, ini judulnya kayaknya ya. Latihan penyajian gambar di SketchUp. Udah, di save dulu ya. Udah. Di sini kita ekspor ke sini. Ekspor gitu. Apakah ini terukur? Ya, ini nggak terukur. Karena gambarnya perspektif ya. Kalian mau yang terukur, kalian harus masuk ke SketchUp layout. Nah, di situ dia kertasnya kertas, ada ukuran kertas ya, sehingga kita bisa memberikan skala untuk gambar kita. Kalau yang ini tidak ukuran skala tik itu. Jadi ini gambar image aja ya, tapi kita bisa melihat, udah bisa melihat bentuk, udah bisa lihat tampilan gitu ya. Tapi kadang kalau misalnya mau sambil masukin ukuran juga ya, yang seadanya ya, yang
minimal kayak gini lah. Oh, ini tingginya 4,7, lumayan kan? Dari yang di sini kita bisa kasih tahu ukuran ini. Nah, kayak gitu Pak. Oh, ini desain kita begini. Nanti tangganya ukurannya segini, lebarnya 1,5 meter. Ini ke depan, oh, mau dia. Aduh, ya udahlah, sini aja ya. Terus 1,5 meter, misalnya kayak gini ya. Habis itu yang ini kita ekspor ke sini ya. Nanti dia ukurannya akan muncul juga. Dimension ya. Mention. Oh, ini 2. Ekspor. Nanti dia ada ya ukurannya. Karena tadi kita taruh sini ya. Yang kedua yang ini ya. Nah, gini guys. Maksudnya. Nah, gini ya. Gitu. Oke, sudah. Jadi langsung ada ukurannya. Ini kadang kalau Kak Indah ketika kerjaan yang nggak terlalu formal gitu ya, ya ini aja dikasih gitu ke klien, nggak apa gitu ya. Klien juga nggak formal banget, jadi dia yang penting dia tahu ukurannya berapa ini nih. Tapi kalau untuk dokumen, untuk yang harus yang disimpan dokumen negara biasanya itu harus terukur ya teman-teman. Dan gambarnya nggak hanya perspektif kayak gini, tapi lebih ke gambar kerja sih. Ya itu untuk dokumen apa tuh. Nah terus oh iya, tapi di SketchUp ini bisa nggak sih kalau mau menampilkan gambar tampaknya itu tidak perspektif? Ya bisa teman-teman. Jadi mau gambar frontal seperti gambar tampak yang ada di AutoCAD gitu ya. Nah kita tinggal perginya ke window preferences. Kok preferensi sih Kayaknya sorry. Perginya kemana kita? View lagi ya. View, aduh udah lama kayaknya ngerjain ini ya. Perspektif dan tidak perspektif guys. Oh, perginya ke ya kamera, terus kita pilih yang parallel projection. Nah, ini gambarnya guys. Maksudnya gini kan, gambar untuk tampilan belakangnya, tampilan apa? Nah, gambar 2D kayak gitu, frontal view gitu. Sekarang perlu nggak frontal view? Kayaknya nggak save dulu ya, tapi ya nggak usah dulu. Nah kalau yang seperti ini kita akan lebih bagus lagi kalau kita pakai SketchUp layout. Nah kalau di SketchUp layout nanti untuk ukuran-ukuran ini itu bisa diukur di SketchUp layoutnya gitu. Kalau di sini mungkin agak susah kalau misalnya kita mau mengukur ini walaupun masih bisa ya. Nah oke. Ini tinggi bawah ini ya, tangganya 70 cm. Nah untuk terus tinggi pintu atau tinggi apa nih namanya, ikut lagi deh sebentar ya, jangan mau sekarang ikut ini. Ambil dari sini dah, ini ke sini. Kok lambat banget sih? Dapat remote ya nggak mau gitu ya. Ini 2,46, habis itu ambang atas pintu. Ya Allah, ini kalian kalau lagi nyobain kayak gini ya teman ya, mungkin ada agak kesulitan juga, apalagi yang belum terbiasa ya. Jadi titiknya gimana sih gitu ya, tapi kalian harus cobain aja guys supaya nanti terbiasa dan akan klik sendiri dengan tangan kalian ya. Ini untuk lebar bagian atasnya ya, mungkin biasanya apa ini ya, di atas pintu lah ya, sebelum nyampe ke balok. Nah mungkin ini bagian balok tuh bagian di sini dan kawan-kawannya ya, kita 1 meter. Oke, itu yang membuat dia menjadi 4,7. Nah ini kenapa 4,6 guys? Mungkin dia 4,5 ya, cuman dia agak nyengsol dikitnya tadi pas ngeklik ya udah. Tapi bisa nggak sih diubah itu hanya ukuran ini aja? Sebenarnya sih bisa saja tinggal klik gini guys. Nah ini tinggal ganti 5, lumayan kan guys? Nggak usah ribet gitu ya. Gitu guys ya. Untuk ukuran ini di sini juga bisa, tapi akan lebih akurat tampilannya di SketchUp layout. Karena kalau di SketchUp layout itu dia udah dalam posisi yang untuk penyajian. Nah kalau ini kan dalam posisi untuk menggambar gitu, menggambar ya guys ya. Jadi ketika kita aku mau gambar lagi yang lain pas kita putar ya teman-teman, wah dia ini dimensi ini akan membuat rusak gambarnya ya, seperti kita berada di itu tuh yang listrik gitu, garis kabel yang lewat gitu ya. Jadi ribet ya. Jadi karena kalau untuk penyajian ini kayaknya juga kan sukanya simpel ya, nggak usah pindah aplikasi gitu ya. Aplikasi layout, soalnya ada satu aplikasi lagi ya dia yang kompatibel sama SketchUp layout itu pindah dari sini gitu, yang nggak dalam satu SketchUp ini. Nah jadi kan tuh loading lagi lama lagi. Nah kayaknya kurang suka yang seperti itu, jadi kayaknya suka bikin tampilan tutup aja di sini gitu ya, walaupun nggak terukur. Nah tapi triknya kalau misalnya kayaknya lagi mau penyajian itu yang kayak giniannya ya, dimensinya suka kayaknya grup gitu, kayaknya grup. Terus ketika mau dulu ya, ketika mau dihilangkan kayaknya hidden dulu aja gitu. Nah, jadi apa namanya, nggak terlalu mengganggu ketika lagi mau gambar. Tapi kalau misalnya mau ada lagi, Andi mana Ctrl Z. Nah kalau misalnya mau diadain lagi, tinggal dimunculin lagi gitu. Jadi ketika mau penyajian lagi, tinggal munculin dimensi. Nanti itu kalian tips atau trik itu nanti kalian ajarin di pembahasan yang lain ya. Jangan pembahasan ini ribet, soalnya itu banyak yang harus kalian ingat ya. Karena kita mainnya di apa ini namanya ya, toolbar ya, di toolbar gitu.
Nah tadi ya teman-teman ya, ketika kalian lihat ini penggambaran parallel projection ya teman. Parallel projection ini, ketika kita geser lagi, wah dia jadi gambarnya kurang enak dilihat ya kan ya. Ini isometriknya kurang nyaman ini kan. Nah dia tidak lagi perspektif karena tadi kita dalam settingan parallel projection. Jadi kayaknya sukanya pindahin lagi ke perspektif. Caranya untuk supaya tampilannya enak lagi, ya pindahin lagi ke perspektif di sini teman-teman. Nah ini tampilannya sudah enak. Oke. Lalu ada lagi tentang field of view ya teman-teman. Ya, ketika menggambar gini juga, ini field of view di SketchUp ya. Tentu bisa lihat di bawah ini field of view-nya adalah 35 derajat standarnya ya. Cuman kalau dalam penggambaran kayaknya untuk gambar yang enggak interior gitu kayaknya lebih suka yang 60 degree. Jadi caranya tinggal diganti aja menjadi 60 lalu enter. Nah, dia tampilannya agak lebih apa ya? Distorsi sih, cuman nggak terlalu over gitu distorsinya. Jadi 60 itu batas maksimal menurut kayaknya ya. Yang bisa membuat tampilan kita menjadi lebih nyaman dilihat dan gampang juga untuk diputar-putar gitu ya, nggak terlalu mudah, nyaman untuk dioperasikan gitu ya. Coba kita tes ke 75 ganti ya, misalnya 75. Nah dia akan lebih distorsi lagi. Nah ini kayak menurut saya udah nggak enak nih. Wow udah terlalu, kalau pakai kamera tuh kayaknya udah zoomnya tuh yang wah gitu aneh banget lah gitu ya. Nah kalau kayaknya batasnya sih di 60-an. Nah ini masih enak. 45 masih oke nggak kayaknya? Oke aja. Nah tapi dia terlalu, biasanya tuh suka terlalu dekat sama kita punya kamera gitu, jadi kayaknya suka mau bikin sesuatu gitu yang gambar gitu ya, tapi dia tampilannya tuh terlalu dekat ke kita, jadi kita batas pandangan kita tuh nggak terlalu luas. Ini 45 derajat ya, ini kita bayangkan mata gitu. Kalau dari mata kita habis itu ada kita bikin garis angle ya, 45 derajat wide angle-nya gitu ya, jadi kita cuma bisa lihat 45 derajat aja gitu. Sedangkan kalau 60 seperti ini guys. Nah, kita pencet dulu ini. Nah, pandangan kita jadi lebih luas gitu. Gitu aja sih. Ya kan? Nah, di sini ini pandangannya lebih luas. Ketika kita mendekat ke sini terus kita masih bisa lihat dinding yang sebelah sini, bisa lihat dinding yang sini, sebelah sini. Ketika yang tadi 45 dengan posisi tampilan dekat seperti ini, kita cuma bisa melihat sampai batas yang sini gitu. Kecil gitu pandangannya. Nah, itu yang maksudnya 45 derajat, 60 derajat. Begitu. Tapi kalau kayaknya suka pandangan yang luas sih, teman-teman. Jadi 60 lah untuk interior. Kayak ya, itu berguna juga untuk ketika kita sedang modeling ya. Oke, apa lagi? Tapi kayaknya suka banget ya ini ya tampilan ini nih. Ada skylight di sini, ada skylight di sini, yang lucu banget, lucunya tuh banget menurut kayaknya. Wah ide yang sangat menarik guys. Nah jadi dia bikinnya kayak gimana sih? Nah dia bikinnya adalah, yuk kita bahas denahnya ya teman-teman. Aduh gue suka banget yang ini ya, ini selasarnya soalnya nih, selasarnya dikasih ini ya Allah, lucu banget, gemes banget kan ini ya ampun. Tapi panas banget ya kayaknya ya. Kalau dipakai buat di Banda Aceh makanya panas banget ini guys. Aduh, yang Allah kan pakainya sore-sore, yang tutup gitu. Kafenya tutup guys. Aduh gue suka banget ini yang lorong-lorong kayak gini ya. Biasanya kita lorong-lorong ini kan jadi terbuang gitu kan. Tapi ini jadi ya Allah lucu banget, sebuah wow banget. Kenapa sih kayaknya suka yang kayak gini ya? Kayaknya ada soalnya di rumah yang kayak gini nih, yang skylight kayak gini. Jadi aku tuh, oh iya ada yang skylight kayak gitu. Jadi teringat gitu ya. Apalagi yang ini. Toilet apa di belakang? Oh atau ada skylightnya gini, gimana ceritanya saudara-saudara? Kalian mau? Atau dapur? Atau lain kosong, ini masih kosong guys. Nah, ini apa ini? Oke, bahasnya adalah dengan cara kita potong. Nah, mari kita potong gambar ini untuk menjadi tampilan gambar denah. Oke, cara potongnya gimana guys? Nah, kita masuk ke section plan. Teman-teman ambil ya di toolbarnya section plan ini. Nanti pilih yang ini, section plan-nya yang pemotongnya ya, yang paling pertama ini. Nah, section plan ini klik di sini. Lalu teman-teman arahkan ke bagian yang rata ya. Kita bisa potong denah untuk aksis yang aksis apa ini, aksis biru ya, XYZ, atau tampilan yang ini untuk aksis hijau, atau ke sini aksis merah ya. Mau potong samping apa depan ya, potongan memendek apa melintang dan memanjang ya. Kalau potongan itu melintang, memanjang dan denah. Nah, itu di sini di bagian atas ini ya. Terus kita mau lihat aksis di mana sih kak? Ya, by the way ya teman-teman ya, ini gambarnya nggak ada aksisnya guys. Tapi kalau kalian mau munculin aksisnya, kalian pergi ke sini dan pilih akses ya. Di aksis, oh ya bagus lah. Dia aksisnya ada di sini ya teman-teman. Dia ngepas bikinnya di aksis. Nah ini adalah contoh yang baik ya untuk menggambar building di SketchUp. Ada baiknya kita mendekatkan dengan aksis ya. Jadi nanti kalau misalnya gambarnya pindah-pindah
pindah-pindah apa tuh namanya, pindah aplikasi, misalnya mau pindah ke Lumion kah, Enscape kah, ini kita bisa mencarinya di akses masing-masing aplikasi itu. Jangan kalian bikin gambar di sini dong, di sini, wah kalau di sini gambarnya awang-awang tuh, mana-mana ya rada susah gitu. Nah kalau di sini ini akan lebih mudah dicari ya. Kalian cobain aja ya, cobain dulu, buka SketchUp-nya guys. Lanjut dengan yang section tadi ya. Nih, masuk ke sini, klik, sudah. Jadi dia sudah terpotong. Terus kita pegang dulu ya. Nih, pegang dulu si bendanya yang sudah motong ini. Terus turunin ke bawah. Caranya di move saja. Terus kita arahin ke bawah, kira-kira semeter di atas tanah ya guys ya. Semeter di atas lantai. Nah, kira-kira sinilah. Kita ambil lantai dalam aja atau lantai dalam aja. Klik di sini ya. Kira-kira potongannya sudah bagus. Udah guys. Ini adalah gambaran potongan secara perspektif ya. Nah, kalau mau kalian hidden, karena hidden aja ya. Ini jangan dihilangin kalau misalnya kita delete ya. Kayaknya nggak mau nih ada gambar ini, susah banget liatnya. Ini nggak bisa di delete. Kalau misalnya di delete ya dia nggak motong lagi. Nah caranya kita cuma bisa nge-hide aja, klik kanan, hide. Kalau mau hidupin lagi, display section cuts. Oh nggak bisa nih. Soalnya tadi perintahnya hide, jadi unhide dulu. Juga kayak gini nih, section cut-nya jangan di display. Jangan display section plans. Oh ini namanya section plans. Kalau yang tadi section cuts, yang ini section cuts ya. Lah, ini pelik ini aja nih. Nah itu tampilan plansnya itu jadi hilang ya. Oke, nah ini adalah tampilan Dena. Siapa yang mau bikin cafe guys? Nih ada contekannya guys. Bagus ya gambarnya ya. Wah tapi kok gambar Dena jajar genjang begini apa trapesium? Nah, biasanya kalau Dena itu tampilannya adalah frontal view ya teman-teman. Jadi kita ngambil dari atas dulu, dari tampilan top view kayak gini. Nah tapi ini masih dalam bentuk perspektif. Nah untuk Dena biasanya kayaknya juga nggak ngambil perspektif, jadi kita pakai yang seperti tadi, parallel projection. Nah ini tampilannya. Oke, nah untuk di SketchUp SketchUp 2021 ya teman-teman ya. Nah biasanya kalau gambar arsitektur itu potongan itu selalu tebal ya. Nah jadi ini gambar dinding. Nah ini gambar dinding ya teman-teman ya. Dinding ini harusnya tebal, jadi di blok gitu. Nah, kalau di sini masih belum terblok, kalian pergi ke display section fill. Nah, nanti dia akan ngeblok kayak gitu. Nah, kebetulan di sini warnanya hitam, tapi ini udah bagus ya. Menurut aku ini udah bagus. Karena saja gitu. Tapi kalau kalian mau lebih eye catchy lagi ya, lebih tampilannya lebih cute gitu ya, menurut kalian cute, kalian bisa pergi ke sini guys, ke styles, terus pilih yang base setting, watermark, background lah, apa sih, select, edit aja ya. Rada ribet dia nggak munculin semuanya. Ini sudah diedit, mix. Oh nggak usah ini edit, mana ya? Iya, bukan ini. Oh yang semua ya, sorry ya. Nah pilih yang keseluruhan ini, modeling setting ya. Ini pilih nih section fill ya. Di sini dia masih warna hitam. Kadang ada yang mau suka sedikit menurunkan warnanya jadi abu-abu gini ya, terang atau agak lebih gelap sedikit kayak gini. Oke. Nah kalau kita turunkan warnanya seperti itu jadi abu-abu, nah kita bisa membedakan antara garis pinggir sama warna bloknya gitu. Jadi nggak hitam semua. Tapi itu tergantung kalian suka penampilannya yang kayak gimana ya. Kadang-kadang ada juga yang suka lebih ekstrim lagi ya, dia kasih warna merah guys. Nih, jreng gitu ya, merah nyala gitu ya. Oke, jadi ya warnanya merah untuk bagian yang terblok ininya, potongannya ya. Waktu dulu tuh aku waktu tahun berapa ya, 2004 ya. Iya, ketika aku masih mulai belajar ya, 2007 lah. Yang kayak gini tuh udah bisa nih. Ada yang sudah bisa bikin kayak gini dan aku sangat terpana gitu loh. Oh, itu potongannya bisa, dia kasih gambar tuh ya, potongan perspektif lagi ya. Potongan perspektif tuh maksudnya kayak gini nih. Penampilannya adalah di perspektif, terus dia kasih gambar kayak gini gitu. Wah, kok keren banget ya, ini potongannya bisa berwarna merah gitu. Padahal cuma gini aja caranya guys. Klik sih ini, nih klik. Ini yang diklik nih, klik gitu. Kalau dulu mah di SketchUp nggak ada sih tampilan yang bisa membuat ini menjadi terblok kayak gini, nggak ada. Ada deh. Tapi sekarang saya sudah tahu ya caranya ya. Terus section line-nya ya teman-teman ya. Ini saya masih merasa ini sangat tebal ya. Section line-nya ini saya ganti jadi 2 aja. Entar. Ya, baik lagi ini soal penyajian gambar humpel ya. Soal penyajian gambar tok. Nggak ada hubungannya sama gambar kerja gitu ya. Untuk ketebalan garis ini. Kalau gambar kerja tuh secara keseluruhan dong ya. Ini kayak gini tampilan yang tadi, yang frontal view. Nah, ini ukurannya berapa dari kanan ke kiri, di berapa? Nah, itu penting ya.
Kalau yang tadi yang ukuran itu enggak, itu tampilan mata kita aja supaya penyajian kepada klien. Nah, justru untuk klien ya. Kalau misalnya kliennya rada-rada ini ya, suka artistik, nah sajikan yang ini supaya dia happy. Ini trik yang mengambil hati pelanggan ini aja. Mengambil hati klien nih gitu. Oke. Kita save dulu ya teman-teman ya. Save-nya dengan cara mengambil scene. Nah, save maksudnya save penampilan ya. Save tampilan gambar. Oke, ini sudah depan ke bawah ya. Biasanya kalau denah itu kita utama menghadap ke bawah biasanya gitu ya. Kamera, action, bukan animation dan add scene lagi kan, itu apa cara biasanya ya, standarnya kayak gini. Tapi kalau misalnya kita sudah punya scene sebelumnya, kita bisa langsung klik kanan aja di sini, klik kanan supaya bisa kita add new style. Tunggu cancel dulu ya. Ini kinda mau update dulu, tapi karena mau tampilan apa ya. Ini ada extension, oke. Section lightnya 2, oke. Section fills-nya kayaknya mau warna hitam, kayaknya cocok ya. Bagusnya hitam aja lah ya. Kayak gini ya. Lebih cocok, itu lebih enak gitu ya. Ya udah aja ya. Ini kayaknya update dulu ya. Di sini update-nya. Udah, baru kita add scene. Oh, ini di add. Jangan sini ya, tapi kita add. Kalau sudah di add, rename, baru kita ubah menjadi namanya Dena. Itu. Ya, jadi kita sudah punya dua tampilan ya. Nah, tampilan tampak depan dan tampilan Dena. Gitu guys. Gitu caranya ya teman-teman. Lanjutkan ya teman-teman ya. Lanjutkan ke tampilan potongan kanan kiri ya. Potongan tapak. Potongan memanjang, potongan melintang. Potongan memanjangnya hadap kiri, potongan melintangnya tampak depan, tampak belakang gitu. Terus bagian tampaknya juga dilengkapi. Biasanya kita, ya kalau ini tampak samping apa ya? Ini kan tampaknya begini. Ini kebetulan tampak sampingnya begitu, nggak rame ya. Nggak ada tampaknya, dia satu muka aja, nggak salah ya. Oke, mungkin blockline ya. Tapak atas, ini juga bisa kita dari Dena, terus kita langsung ngambil tapak atas ya. Caranya ininya di ini, display cuts-nya di nonaktif. Nah, ini tampak atas ya teman-teman ya. Ini bisa langsung kita ambil gambarnya, klik kanan. Habis itu di add, tampak atas bilangnya ya, create scene. Ini kita rubah dulu namanya, rename, create scene, rename-nya tampak atas. Dan mau tampak atasnya berupa perspektif, ya tinggal dirubah aja ini perspektif. Itu dimundurin dikit. Nah, gitu. Nah, untuk sekarang nggak pakai ukuran dulu ya, supaya nggak mengganggu, supaya gambarnya bersih aja. Udah ya. Nah, ini juga kalau mau ngambil gambar ini, klik kanan, terus add lagi, tampak atas, rename, kita harus kasih nama yang berbeda ya, misalnya tampak atas perspektif. Itu ini tampak yang biasanya, ini perspektifnya sudah. Ini Dena, ada nggak enak? Setting 60 yang tadi ini belum setting 60 ya. Ini aku lebih suka yang ini sih. Kayaknya lebih suka yang ini ya, untuk settingan tampaknya yang 35 aja kayaknya. Walaupun dia akan lebih gini ya teman-teman. Tadi aku setting 60 derajat, sekarang 35. Nih lihat ya, bisa perubahannya adalah di panjang tampilan ini ya. Ini secara frontal kita melihatnya sangat pendek. Tapi kalau misalnya kita ubah menjadi degree-nya 60, nah ini tampilannya menjadi panjang gitu ya, kayak lagi panjang. Kalian suka tampilan yang mana nih? Perbedaannya cukup signifikan ya, bisa lihat ini. Kita coba di add aja di sini. Nah, antara tampak yang ini dan tampak yang ini, lebih suka yang mana? Edit aja dulu. Ini rename aja dulu tampak dua. Tuh. Ini perspektif ya. Kalau perspektif mah nggak bisa bilang sih. Ya terukur. Tapi ya tergantung mata kita distorsi atau tidak. Nah, ini kan lebih padat gitu ya gambarnya ya. Kalau yang ini lebih memanjang gitu. Kayaknya lebih luas ya, lebih jauh ke belakang gitu. Atau tapi kok secara dari depan kok kecil ya. Kalau ini kan lebih luas gitu ya. Nah, coba kita ambil yang tengah-tengahnya aja. 45 derajat, enter. Nah, 45 derajatnya rada tengah-tengah. Ini aja ya. Coba kayaknya update. Jadi update ya. Yang ini, kalau yang ini tadi sebelumnya sebegini, yang 45 derajat, yang 35 derajat, yang ini 45 derajat. Nah, gitu ya untuk tampilan tampak perspektif. Tapi ini 121 iternya nggak kelihatan ya, tapi ini human view. Kalau kalian mau agak lebih tinggi ya munculin kayak gini ya. Ini namanya udah, kalau kayak gini udah perspektif sih ya. Dan nah ini tampak atas. Akan lebih baik ya kalau kalian mau bikin ini sebuah animasi, kalian kalau sedang bikin perspektif, semua scene-nya gambarnya perspektif. Kalau sedang mau bikin untuk kebutuhan gambar kerja, akan lebih baik kalau semua tampilan gambarnya parallel projection kayak gitu ya. Jadi jangan digabung nanti, karena kalau misalnya kita mau ya pindahkan untuk animasi itu jadi smooth ya. Oke guys, sementara itu dulu ya.
tutorial untuk bikin penyajian gambar ya. Kita baru nyampe denah sampai tampak. Udah pamit dong guys teman-teman. Ya udah, hari ini kita belajarnya itu dulu aja ya. Penyajian gambar dari gambar yang sudah ada, denah, tampak. Teman-teman lanjutkan dengan bikin potongannya. Caranya sama seperti bikin denah, potongan. Jadi nanti kita kasih lihat, kasih harus tugas berupa gambar, penyajian gambar perspektifnya. Denah tampak potongan perspektif, potongan apa ya? Perspektif. Jadi tungguin aja lihat tugasnya. Nanti kalian outputnya adalah gambar JPEG ya teman-teman. 10 gambar JPEG dari objek yang kalian pilih ya teman-teman ya. Nih Kinda ada beberapa gambar objek yang bisa Kinda sharing buat teman-teman yang ikutan pelatihan ini. Ada yang gambar apa ya? Ini cafe, terus ada lagi interior kamar, ada lagi kitchen. Kalian pilih aja mau yang mana. Nah, terus kalian coba bikin gambar penyajiannya dulu ya. Untuk teman-teman yang belum bisa pakai SketchUp, ini sangat membantu banget kalau kalian udah bisa bikin penyajian, kalian insya Allah bisa udah tinggal setengah lagi untuk mendapatkan klien ya. Oke, atau menjadikan gambar di kampus lah ini macam. Next time nanti kita sambung lagi dengan bahas cara tutorial yang lainnya. Tapi ini juga dengan membahas desainnya ya, karena kalian suka bahas desain dari yang gambar yang sudah ada ya. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.